Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Ramadhani Alwis, CGP Angkatan 9 dari SD 35 Pagambiran, Kota Padang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Budi Darmawan selaku fasilitator dan Ibu Yulianeti selaku pengajar praktek yang telah membimbing kami dalam CGP ini. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.2. Pertanyaan pemantik. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari pada modul ini? Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional yaitu: sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami, menghayati dan mengelola emosi, kesadaran diri, menerapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki. Selanjutnya, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari pada modul-modul sebelumnya yaitu: 1. Pembelajaran sosial emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Ketiga, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter. 4. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lainnya menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. 5. Seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang muncul selanjutnya yaitu: 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah. Pertanyaan ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah.
bagi murid dan bagi rekan sejawat, yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memenuhi perasaan diri dan orang lain. Memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari yaitu 1. Penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Penerapan praktek kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau teknik lainnya yang sesuai. Ketiga, penerapan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik pengajar, guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yaitu melalui perubahan bagi murid. 1. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 2. Melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam pembelajaran akademik seperti melakukan pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan. 3. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid. Selanjutnya, perubahan bagi rekan sejawat, yaitu melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.